kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa kabar hari ini? Tentu baik-baik saja, amin. Tentu luar biasa baik, haleluya. Nah saudara, mari kita siapkan diri seperti biasa. Kita mau masuki hadirat Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita. Kita mencari Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan janjinya kalau kita mendahulukan Tuhan dan kebenarannya, mencari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Segala yang baik akan ditambahkan dalam hidupmu hari ini. Amin, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan di hari ini. Kami ada sebagaimana kami berada. Dan sebelum kami masuki dunia kerja kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Apa yang disampaikan benar-benar sesuai dengan pesan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20 dikatakan begini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Saudara, sebagai orang percaya saya mau katakan begini, mari kita teguh di dalam iman percaya kepada Kristus dan jangan pernah ada kebimbangan di dalam hatimu. Amin. Kebimbangan adalah salah satu faktor penghalang untuk memperoleh apa yang Tuhan janjikan selain dosa. Iya kan? Dosa udah jelas adalah penghalang. Nah, selain dosa adalah kebimbangan, dan kebimbangan itu kalau dia adalah penghalang, maka dia berarti dia itu masuk dalam kategori dosa. Sebab Tuhan katakan jangan khawatir, jangan bimbang hatimu. Iya toh? Yakobus menulis begini di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Saudara, selama kita membiarkan kebimbangan menari-nari di hati dan pikiran, jangan pernah berharap bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus menegaskan di dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, bila kita ingin melihat dan mengalami perkara-perkara yang dahsyat dinyatakan dalam hidup kita, saya mau bilang, dengar baik, jauhkan segala kebimbangan. Dan taruhlah selalu kata ya dalam hatimu. Amin. Masih ada orang Kristen yang menganggap bahwa janji-janji Tuhan itu bohong alias palsu. Karena mereka sudah sekian tahun lamanya mengikut Tuhan, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Bagaimana dan mengapa janji firman Tuhan tidak tergenapi dalam hidupnya? Karena dalam hati dan pikiran ada ya dan tidak. Jadi bimbang. Ya dan tidak sama sekali tidak dapat digabungkan. Sama seperti terang dan gelap. Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
bagaimana kaya dan tidak bisa dipersatukan. Bila kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, kita harus yakin dan membayangkan bahwa kita sudah menerimanya. Karena itu Markus pasalnya yang ke-11 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi percayalah bahwa kamu telah, bukan akan, telah menerimanya. Seolah-olah sudah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mengapa demikian? Jawabannya sebab di dalam Dia hanya ada kata ya. Iya kan? Di dalam Kristus hanya ada kata ya. Amin saudara? Ya. Ya seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada ya. Amin. Jadi di dalam Kristus hanya ada ya. Demikian di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 19. Dan Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan ia yang berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Karena itu pegang kebenaran firman Tuhan ini. Pegang apa yang Tuhan katakan. Jangan pegang apa yang Tuhan tidak katakan. Percayalah bahwa cepat atau lambat janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, kalau engkau ingin mengalami berkat Tuhan, jawaban doa, pemulihan, jangan bimbang. Hanya ada kata ya. Amin. Jangan ragu. Percaya bahwa Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau ya dan amin bagi kami. Janjimu murni dan karena itu Engkau akan menepati janjimu dalam hidup kami. Segala janji yang baik, tidak ada yang tidak tergenapi, semuanya digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk tidak pernah bimbang, kami mau terus percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan menolong kami semua dalam tugas dan kerja, dalam pelayanan, dalam studi. Tuhan berkati kami sehat, diberi umur panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk
kerajaan